Halo Sabrina, ada siapa lagi ini? Kita masih menunggu Ibu F nih. Bu F nih, silakan masuk Bu F nih. Halo Bu F Hah, nih, selamat siang. hai, selamat siang Bu Ellen. Halo semua yang sudah hadir di sini. Selamat siang semuanya teman-teman. Selamat bergabung di acara Ngopsi, Ngobrol Bareng Psikologi bersama kami, Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Ada yang belum tahu Fakultas Psikologi Maranatha? Oke, Kayaknya, mungkin saya share sedikit dulu ya mm-mm, mm-mm, tentang Psikologi Maranatha ya. Kami letaknya ada di Bandung, di Jalan Surya Sumantri nomor 65 Bandung, dan kami ini sudah berdiri sejak tahun 1965. Jadi Fakultas Psikologi Maranatha ini merupakan fakultas psikologi swasta yang pertama di Indonesia. Jadi sebelum kita lahir ya Bu Efni ya, Psikologi Maranatha ini sudah cukup lama ya berkecimpung betul. di dunia persilatan psikologi. Yes, udah Oke, lama pakai untuk pakai bingit ya Bu Ellen ya. pakai bingit betul, dan kita ada 3 jurusan di psikologi. Ada S1 Psikologi Maranatha, kemudian kami ada S2, ada 2 S2-nya, ada 2 jurusan. Yang pertama adalah Magister Psikologi Profesi, dan kemudian ada Magister Psikologi atau yang biasa dikenal dengan Magister Psikologi Sains. Oke, selamat bergabung semua. Ini sudah tambah banyak teman-teman yang ikut bergabung di sini, WFNI. Oke, untuk mempersingkat waktu juga, saya mau perkenalan diri dulu ya. Nama saya Ellen Teresia. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha, sekaligus juga seorang psikolog. Hari ini saya akan mengundang Ibu Efni untuk ngobrol bareng di psikologi, dan kita punya rencana ya Bu Efni ya, Mm-mm, untuk acara ngopsi ini akan kita mm-mm. selenggarakan secara berkala. Ya Jadi stay betul. tune ya teman-teman ya. Untuk yang belum bergabung dan merasa tertarik, coba tolong follow IG kami di sini, IG psikologi.maranatha. Oke. Oke, atau juga kalau misalnya ingin lihat-lihat profil kami, bisa juga masuk ke web Maranatha atau ke web Psikologi Maranatha. Oke, hari ini sudah ada Ibu cantik yang hadir. Siapakah dia? Bu Efni Indriani, MPsi Psikolog. Selamat datang Bu Efni, selamat bergabung. Terima kasih Kakak cantik. Oke, Ya buat yang Kakak gabung di cantik. sini, Kakak cantik ini ya, Bu Ellen ini kolega yang sangat baik hati. Oke, saya kalau ngobrol sama Efni mungkin akan Efni aja ya. Cuman untuk memperkenalkan Mm-mm. Efni, saya Ya. mau bacain dulu nih CV-nya teman-teman. Mungkin sebagian udah ada yang tahu ya, Ibu Efni Indriani ini siapa. Untuk yang bukan apa ya, bukan mahasiswa Maranatha, mungkin pernah melihat beliau warawiri seliweran Mm-mm. di Duh, media elektronik. warawiri ini ya. Warawiri ya. Oke, profesi utama Ibu Efni Indriani adalah dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha, dan saat ini juga beliau merangkap menjadi kepala bidang kajian psikologi sosial di Maranatha. Selain sebagai dosen, beliau juga menjadi psikolog yang berpraktek di Rumah Sakit Melinda I Bandung. Oke, jadi untuk yang misalnya mau bawa teman, mau bawa saudara untuk konsul psikologi, bisa nih ya. Atau kami juga semua bergabung di Biro Psikologi Maranatha Mm. ya. Nanti kalau ada yang mau,
untuk misalnya konsultasi dan seterusnya bisa menghubungi kontak psikologi di Fakultas Psikologi, ada Biro Konsultasi Psikologi Maranatha. Ya, Oke, kembali lagi ke Ibu Efni. Ibu Efni juga aktif sebagai narasumber, baik di media elektronik maupun di media cetak. Di media elektronik ini boleh saya sebutin ya Bu Efni ya? boleh, boleh, Bu Ellen, Oke ya, silahkan. ada beberapa media elektronik yang mengundang beliau sebagai narasumber seperti TV One, Kompas TV, CNN Indonesia, Trans 7, MNC, Antv, dan juga Indosiar. Media cetak juga ada beberapa yang mengundang Ibu Efni untuk menjadi narasumber seperti Kompas, Pikiran Rakyat, Koran Pikiran Rakyat, kemudian ada Mam Kidi, kemudian Healthy Life, Parents Guide, Sindo, Nikita, dan Detik. Cukup banyak ya Bu Efni ya, panjang nih ya. Lumayan, lumayan. Oke, untuk sesi hari ini kita mau ngobrol bareng Ibu Efni berkaitan dengan yang namanya biopsikologi. Mungkin ada yang sudah pernah dengar, mungkin juga ada yang pengen tahu untuk kurius banget untuk tahu apa sih sebetulnya biopsikologi. Sebetulnya ini bukan makanan baru ya Bu Efni ya di psikologi ya, tapi Mm-mm. apa mungkin belum terlalu banyak merambah ke berbagai bidang ya. Jadi memang di biopsikologi kami di Fakultas Psikologi Maranatha ada salah satu mata kuliahnya ya Bu Efni ya, biopsikologi ya. Ada, Dan ada Bu Efni banget. ada ya, Bu Efni ini salah satu tim pengajarnya ya. Oke, mungkin udah pengen tahu banget ya. Oh, ada satu lagi yang belum saya sebutin nih Apa itu? mengenai CV-nya Bu Efni. Beliau tadi saya sebutin sebagai dosen, kemudian sebagai praktisi, sebagai narasumber. Beliau juga sudah mulai menulis bukunya yang berjudul Survive Menghadapi Quarter Life Crisis. Saya ulangin ya, Survive Menghadapi Quarter Life Crisis ya. Itu bukunya sudah terbit dan sudah ada di berbagai toko online. Saya nggak boleh sebut merek ya. Saya toko online nanti bisa di-search sendiri, dicari sendiri, pembelian bukunya bisa di sana. Dan bukunya ini juga berkaitan dengan bidang biopsikologi ya, yang Ibu Efni dalami ya. Iya, betul sekali. Ya, di sini saya menggunakan biopsychological approach. Kenapa? Karena mind, body, and soul itu tidak pernah bisa dipisahkan ya. Ya, betul. Kurang Wow, lebih wow itulah banget ya. ya singkatnya. Tapi mungkin teman-teman di sini bingung ya, apa itu sebetulnya biopsychology, tadi mind, body and soul itu apa. Coba Bu Efni bisa ceritain dulu nih sebetulnya biopsychology itu apa? Ya, jadi kalau kita selama ini berpikir bahwa psikologi itu bagian dari kajian pengetahuan yang ada di dunia yang berusaha untuk memahami jiwa, karakter, dan perilaku manusia. Nah, biopsychology di sini memperkaya paradigma yang ada di dunia psikologi bahwa ternyata mind and body itu tidak pernah dipisahkan. Barangkali misalnya kayak gini, apakah ada di antara teman-teman semua yang sekarang sedang gabung di sini merasakan gini, kenapa ya akhir-akhir ini aku sulit mengalami konsentrasi? Apa yang terjadi dengan diriku? Pasti bingung gitu ya. Kadang-kadang kalau kita sulit Iya. konsen selalu mikirnya gini ya Bu Ellen ya, aku kayaknya lagi stres, aku kayaknya lagi lemot, kayaknya gue nggak pinter. Mungkin ada asumsi seperti itu. Tapi be careful, ketika nutrisi yang kita berikan pada sistem second brain, fungsi otak kedua yaitu pencernaan, tidak optimal mengirim ke otak, itu biasanya rada lemot. Makanya be careful ya buat yang sering kembung, itu mengganggu konsentrasi. Jadi kalau bahasa Oke, harian oke, kita, oke. Wow, 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 wow. kembung itu apa masuk angin gitu ya. Ya, walaupun nggak ada bahasa kedokterannya ya, masuk angin bahasa awamnya ya. Bahasa awamnya gitulah kan yang kita tahu satu sama lain, dan itu ternyata berpengaruh ke Oke, fungsi cognition. Jadi itu contoh konkret ya, biopsikologi gitulah kira-kira kajiannya. oke. Jadi kalau ngomongin biopsikologi antara otak sama badan itu nyambung ya Bu Efni ya?
Nyambung banget Bu Ellen. Dan jadi makanya kalau kita merawat, kita harus adil. Fungsi otak kita rawat, fungsi tubuh kita harus kita rawat. Kenapa? Karena terjadi sesuatu pada pemikiran, tubuh akan terkena imbasnya. Terjadi sesuatu pada tubuh, pikiran pun akan merasakan dampaknya. Jadi seperti dua sisi mata uang yang saling timbal balik dan itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Oke, jadi kalau nggak bisa konsentrasi, jangan-jangan ada sesuatu juga di Ya badannya. Gitu gitu, ya Bu Efni ya, kurang betul lebih ya. sekali. Beda cerita ya kalau Mm-mm. susah konsentrasi karena belum move on gitu. Nah itu beda cerita kayaknya Belen. Itu Is there urusannya anything beda lagi wrong? ya. Yoi. Iya. Ini Jadi kalau siang-siang jangan misalnya, terlalu serius ya. Ini kayaknya iya, jam-jam hot. jangan sampai ngantuk. Wah, ini sudah lebih banyak lagi yang bergabung, Bu Efni. Tadi ada Iya, Ibu Cindy, ada Ibu Tres, iya. sekarang ada Butres, Bu Isut, halo Christine Isut, tadi. ada Bu Christine ya, udah cukup banyak nih. Oke, Banyak. Bu Efni, kalau tadi ya, Ya. kalau boleh saya rangkum dikit gitu tentang Mm, mm. biopsikologi ya. Jadi persatuan antara pikiran kita sama badan kita ya. Tapi Mm. sebetulnya apa sih gunanya kita mempelajari biopsikologi, Bu Efni? Oh, banyak sekali gunanya. Ini kayaknya banyak yang gabung cewek. Urusannya kayaknya anti aging deh. Enggak deh. Bukan wajah aja yang dirawat gitu ya, Enggak, pikiran juga enggak. dirawat ya. Betul, betul Oke. sekali. Enggak, jadi gini, apa gunanya kita mempelajari itu? Jadi maksudnya kayak gini, kita tahu kadang-kadang hal-hal terkecil yang kita lakukan itu berimbas kepada diri kita. Dan kemudian, kalau misalnya kita mengetahui apa yang perlu kita lakukan untuk merawat tubuh dan pikiran, itu akan berimbas juga. Dan tentunya tadi saya mengatakan, kenapa kita bicara tentang mind, body, and soul? Karena pada dasarnya gini, kalau kita bicara the mind, itu proses berpikir. Informasi apa yang masuk ke dalam proses kognisi dan proses berpikir kita hanya dalam hitungan detik akan mengubah sistem hormonal. Contoh, ketika ini kan banyak milenial kayaknya yang udah muda nonton. Tiba-tiba Iya, ada banyak krik, nih. banyak ya krik-krik gitu. Masuk nih Banyak, banyak. ke smartphone ada krik-krik masuk gitu. Ada pesan masuk Japri, "Hi dear, how are you?" Anda lihat, wah ada pesan kayak gini. Dilihat, seseorang yang namanya Anda sayang banget sama dia. Hanya baca itu, less than 1 second, kurang dari 1 detik, itu sistem hormonal akan langsung dilepaskan dari sistem hipotalamus otak. Dan itu kadang-kadang bisa mewarnai perasaan dan mood kita seharian. Jadi hari ini kayaknya gue in a good mood deh, gitu, happy. Itu hanya kadang-kadang dengan satu kata. Itu baru dari aspek the mind. Jadi ada Ya. efeknya ke body gitu ya, ke sistem hormon. Dan contoh ke body, misalnya gini, ada yang bilang kayak gini, ah aku kan kayaknya nggak suka makan makanan sayuran, nggak asik deh, aku senangnya daging-dagingan, aku tuh meat lover. That's okay, no problem. Tetapi gini, kadang-kadang ketika kita over protein, kita tuh gampang baper loh. Ini penelitiannya ada Oh pada ya? atlet, iya pada atlet yang dia tinggi protein. Ini yang buat diet kadang gitu, dia ninggiin protein, nurunin Oh, kadar karbohidrat. Karbohidrat itu dibutuhkan untuk beberapa neurotransmitter GABA otak, tapi wah ini protein ini yang rame ditinggiin coba. baper jadinya, gampang baper, sensi, terus Ah, nanti gampang stres. gara-gara si protein. Over, yes. Jadi kan kadang-kadang gitu juga. Jadi makanya memang sekarang banyak teknik diet ya Bu Ellen ya, banyak teknik Iya, cara-cara ya. konsul ke ahli gizinya yang betul-betul mereka paham. Karena biasanya kan kalau kita konsul ke ahli gizi kan mereka paham sistem tubuh seperti apa, proporsi yang pas Hmm, bagaimana. Jadi hati-hati. hmm. Kalau dalam tatanan the soul, misalnya kayak gini, sering kali kita mendengarkan kalau kayak kita nih di psikologi Maranatha ciri khasnya positive psychology ya kan Bu. Yes, Positive yes. psychology, jadi setidaknya kita punya satu slogan sederhana lah, lakukan minimal satu kebaikan setiap hari. Dan ternyata sebuah penelitian mengatakan pada orang-orang depresi mereka diminta selama 2 minggu melakukan kebaikan, dan itu sebagai salah satu treatment pemulihan selain nutrisi, tapi mereka tidak diberikan obat-obatan tertentu yang memperbaiki fungsi otak. Jadi secara natural nutrisi yang bagus, ada olahraga, kemudian melakukan kebaikan, dan secara spirituality mereka keep praying, mereka berdoa, beribadah sesuai keyakinan. Dalam 2 minggu terjadi peningkatan aktivitas serotonin hormon dan stabilisasi dopamin otak yang membuat mereka pulih dari depresinya. Gitu kurang lebih Wow. informasinya. Jadi ini nih kalau kalau ini Nah, gini bukan ya penjumlahannya.
ya. Hmm. Body and soul tambah mind itu jadi sehat jiwa gitu Bu Efni. Yes, betul. Mind, body, and soul Penjumlahan diberi lah, mind, body, and penjumlahan soul. diterima menjadi completely dan akan menciptakan the happiness in life gitu, menciptakan Wow. kebahagiaan. Gitu. Ya, jadi Kalau eh prakteknya nih, hah? kalau Prak- prakteknya saya jadi penasaran nih ya. Tadi ya, Bu Mm-mm, Efni menyinggung mm-mm, diet ya. mm-mm. Dietnya jangan banyak protein gitu, harus Komposisi seimbang harus gitu. seimbang. Karbohidrat, ya karbohidrat Mm-mm. jangan dibabai banget gitu ya. Adalah, misalnya kan karbohidrat bisa dari buah-buahan, contohnya pisang. Kalau nggak pengen nasi sih nggak apa-apa. Mangga juga karbohidratnya tinggi tuh. Nah, Hmm. jadi hati-hati. Aku nggak mau makan karbo, aku makannya mangga aja malam-malam. Zat gula sama karbonya tinggi, sama mangga tuh kadar lemaknya juga tinggi. Kalau Wow, mau zero alpukat lemak juga makannya ya apel. berarti ya. Oh iya, Bu Ellen, itu jelas. Alpukat ya, tinggi ya. Iya, Oke. tinggi. Wah, ini menjelang jam makan siang lagi, jadi kita ngomonginnya makanan nggak apa-apa sekalian, karena bentar lagi bisa dilanjutin nih, bisa dipraktekin apa yang tadi Ibu Efni cerita nih ya. Iya, Jadi betul. di dalam biopsikologi kita belajar gitu gimana Mm-mm, cara mm-mm. menyeimbangkan antara mind, Ya, body and body soul and gitu ya soul. sebetulnya ya. Betul, betul sekali Bu Oke. Ellen. Dan treatmentnya nanti bisa macam-macam kali ya, tergantung orangnya ya. Jadi nggak bisa juga kita ambil comot Mm-mm, mm-mm. sembarangan. Oh, ada Ya, diet A, ada diet mm-mm, B, mm-mm, ada macam-macam. Orang lain mm-mm. cocok belum tentu kita cocok. Gitu Betul, bukan Bu betul Efni ya? sekali. Betul sekali. Makanya gini, kalau misalnya kita lihat berbagai teknik diet itu banyak, tapi harus baca sejarahnya. Kira-kira diet itu diterapkan untuk apa awalnya? Kan gitu ya. Jadi kalau Hmm, yang saya hmm, sampaikan tadi adalah kondisi manusia yang dalam tanda kutip stabil, yang biasa-biasa aja lah kayak kita-kita ini. hmm, hmm, hmm. Cie. Biasa ya kita. Biasa aja. Ya, yang kita biasa-biasa aja artinya tidak dalam satu kondisi tertentu. Kan mungkin beda Ya. cerita. Kalau seandainya ada yang kondisi, oh ini kadar insulinnya jeblok atau gimana, itu kan tentu harus ada Hmm, komposisi. Makanya tadi butuh ke nutritionist, artinya orang yang paham betul seperti ya. apa konsumsi makanan dan kalori yang harus diberikan. Jadi kalau untuk kita yang biasa-biasa aja, jadi be careful, ya baca sejarah telitinya, diteliti kembali kira-kira seperti apa. Karena memang apapun yang kita lakukan, contoh nih hari ini kita meet up nih dengan teman-teman yang join di live Hmm, IG hmm. hari ini, itu tuh meningkatkan hormon endorfin kita lumayan lah Bu Ellen buat anti aging. Oh, Krem mahal. endorfin tuh. Ah iya ya, daripada beli skincare mahal-mahal. Nah, endorfin mungkin bisa diceritain dulu apa Ibu Efni, endorfin. Oke, endorfin itu adalah hormon kebahagiaan dan ini dibedakan dengan dopamin. Jadi misalnya kayak gini, kan banyak aktivitas-aktivitas yang menimbulkan kenikmatan. Contoh makan itu bikin kenikmatan, itu bukan endorfin yang keluar, itu serotonin. Jadi makanya serotonin itu membuat Hmm. kita kalem, tenang. Makanya kadang-kadang ada beberapa case atau kejadian mereka insecure, deg-degan gitu ya, aku cemas, aku mau makan, jadi pokoknya sebelum tidur aku Hmm. binge eating, ada cemilan lengkap di pinggir kasur, makan terus Hmm. bukan karena lapar gitu, dia butuh produksi serotonin hormon seperti itu. Nah itu jadi beda ya, jadi kenikmatan sesaat itu sifatnya Hmm. dopamin. Contoh pada yang ngerokok gitu ya, itu kan menimbulkan kenikmatan jadi dopamin. Yang main game seneng banget itu dopamin. Dopamin. Tapi endorphin will be different. We call it happiness hormone ya. Jadi kita sebut dengan hormon kebahagiaan. Kalau bahagia itu beda. Rasanya tuh deep in heart. Rasanya seneng banget. Tetapi kadang kita nggak tahu itu karena apa. Nah itu berarti serotonin hormonnya sedang aktif. Berarti Gitu kalau Bu mau Ellen. bahagia, yang kita Mm-mm. harus utak-atik itu Mm-mm. endorfinnya ya, bukan nambah Yoi. makannya, bukan nambah ngerokoknya, gitu ya. Kurang lebih gitu deh. Oke. Iya, betul Jadi sekali. tadi Ya, ketawa-ketawa kayak kita gini. Nah, itu endorfin dia loh. ya diet, tambah pay it Heeh, forward, ditambah heeh. ibadah, gitu Mm-mm. ya sebetulnya ya. Itu Yes, bisa betul. menyeimbangkan hormon. Jadi kalau di Mm-mm. biopsikologi itu nanti kita harus tahu juga ya tentang berbagai hormon tubuh, kemudian juga Mm-mm. apa ya sistem syaraf gitu kurang lebih Mm-mm. seperti Mm-mm. apa.
karena nanti kita perlu tahu sebetulnya yang Mm-mm. perlu ditingkatkan atau Mm-mm. mungkin dikurangi oleh Mm-mm. individu itu yang mana, gitu bukan Bu Efni? Ya, betul sekali. Jadi intinya sederhananya biopsikologi membantu kita untuk paham koneksitas kaitan antara pikiran dan tubuh kita. Ya, jadi Oke. seperti itu. Makanya kalau kita lihat gini deh, akhir-akhir ini kan cukup banyak teori-teori tentang motivasi. Mungkin buku-buku motivasi juga banyak kita baca. Hmm, Dan seringkali setelah ikut seminar motivasi, baca buku motivasi, kita tuh semangatnya tuh kayak kebakar gitu, membara. Tapi yang kayak gitu biasanya nggak lama. Kenapa? Karena itu nggak hanya yang lama kerja benar. adrenalin. Itu bertahan paling 2 minggu kalau hormon adrenalin. Karena adrenalin terus-menerus Oh, dikeluarkan tubuh, sistem syaraf tubuh panas. ya ya. Panas dan itu yang membuat ya kitanya gampang drop. Jadi makanya Jadi baca kalau buku aja makanya cuma sebentar ya tahannya ya, iya, betul. Jadi efeknya makanya harus ditambahin. iya, makanya gini, Hmm, yang dibutuhkan dalam hidup itu kan balancing. Jadi artinya kalau balancing, kita punya motivasi yang positif, mengerjakan sesuatu semangat, tetapi tidak menjadi ambisius, tidak menjadi obses, dan itu membuat hidup kita menjadi lebih ringan. Dan kalau kata orang umum apa, jadi lebih legowo juga. Kalau ada plan yang ya. kadang-kadang berbeda. Ini sesuai banget dengan apa yang dikatakan di psikologi ya. Kita suka kenal nih di psikologi tuh yang bagus itu yang PAS. Jangan lebih, jangan kurang gitu ya. Yes. Iyalah, Tapi untuk makan menuju kekenyangan juga yang nggak enak pas, ya. iya, Untuk menuju yang pas ya Bu Ellen, itu gimana challenge iya, ya? iya. Nah, itu gimana nih kalau dari sudut pandang biopsikologi untuk bisa tahu eh, kapan saya pas, kapan enggak itu gimana nih Bu Evi? Jadi kayak gini, kalau akhir-akhir ini kan kita lihat bahwa isu tentang mental health itu sangat banyak digaungkan ya pada Hmm. berbagai kajian, seminar, media dan lain-lain. Jadi ada hal yang perlu kita ingat misalnya kayak gini, bahwa ketika kita banyak membaca informasi dan kita mencocok-cocokkan dengan diri kita kan kadang-kadang rasanya rada deg-degan. Aduh gila, hari ini gue udah berapa kali nih ganti mood. Waduh, apakah Hmm. aku mood swing, gangguan mood nih gitu, mikirnya gitu. Ya, jadi artinya kayak gini, bahwa ketika kita mencapai keseimbangan hidup, tidak setiap saat kita bahagia. Itu kan settingan robot ya, iya tiap hari bahagia, ya bisa. Manusia tidak demikian. Manusia memiliki informasi yang terkunci di DNA, itu berpengaruh ke alam bawah sadar. Manusia punya informasi yang terkunci sejak dalam sejarah perjalanan hidup, bahkan ketika dia berada di dalam kandungan Hmm. ibunya. Ya, Hmm. dan jadi makanya dikatakan seimbang yang seperti apa bukan berarti bahagia setiap saat, positif setiap saat, enggak. Ada nggak kadang-kadang sekali-kali negatif thinking? Ada, wajar, wajar. Tetapi durasinya tidaklah sampai berhari-hari, berminggu-minggu yang membuat kita menjadi drop. Jadi yang dikatakan seimbang gini, kita bisa bikin kesalahan, tapi kita sadar, oh iya gue salah nih, enggak lagi. Kita misalnya memiliki mindset yang keliru, oh iya ya gue kayaknya keliru, ya udah. Kadang-kadang kita khususnya kalau misalnya di sini untuk para wanita, kita tuh ada pengaruh hormon ya. Jadi pada saat PMS itu estrogen kita kan jeblok. Nah, misalnya kalau pada saat PMS estrogen kita jeblok itu kan mood swingnya lebih mudah. Kita jangan langsung mikir, Hmm. gile gue kayaknya udah kena gangguan mood, enggak juga. Jadi, tetapi kita sadar apa yang terjadi pada diri kita dan kita memiliki strategi atau cara dan keinginan atau dorongan untuk memperbaiki itu. Paling itu saja sih ya. Jadi yang dikatakan seimbang terjadi wajar, tapi durasi tidak berlama-lama gitu. Wow, berarti cara ngeceknya kita butuh banget untuk sadar ya, sadar dengan keadaan Yes. kita, sadar juga Ya. dengan informasi Mm-mm. yang bisa masuk Mm-mm. ke kita, Mm-mm. baik itu Mm-mm. dari omongan orang, baik Mm-mm. itu juga dari media sosial, itu tuh Yes. yang mana sebetulnya ya? Mm-mm. Betul, betul, betul Berarti sekali. di sini ada peran filter dari mind ya, dari otak mungkin ya, dari Ya, fungsi betul otak, dari sekali. fungsi hormon gitu. Mm-mm. Nah, Betul. em, kan kadang-kadang ya, ya kalau kita lagi waras ya, kita bisa ngeh ya. Kalau lagi Setuju. waras nih ya.
Setuju. Tapi kan Heeh. seringkali juga kita berada dalam keadaan yang ya bukan tidak waras Mm-mm. sampai rumah sakit jiwa gitu, tapi at least Mm-mm. kita berada dalam keadaan yang seringkali itu nggak seimbang gitu. Nah, Mm-mm. cara detecting apa ya, cara melatih otak kita gitu ya, supaya Mm-mm. bisa filtering gitu, karena apa kita nggak bisa menahan stimulus Mm-mm. dari luar, orang Mm-mm. mau ngomong apa kita nggak bisa kendaliin gitu. Mm-mm. Tapi gimana nih caranya kalau gitu filtering melatih otak kita gitu supaya bisa filter gitu. Mm-mm. Jadi otak akan bekerja dengan optimal satu kalau nutrisinya bagus. Yang kedua, otak akan bisa berfungsi dengan optimal dua kalau kadar oksigennya cukup di dalam darah. Dan otak akan bisa berfungsi dengan optimal kalau tadi seandainya memang dalam perjalanan hidup kita ada value-value baik yang sudah ditanamkan pada diri kita. Dan otak juga akan bisa berperan dengan optimal kalau sistem hormon baik. Makanya tadi, ketika kita melakukan kebaikan dalam bentuk membantu orang lain, ketika kita memaafkan diri sendiri, ketika kita memaafkan orang lain, sebenarnya itu bukan untuk orang lain, tapi kita sebenarnya sudah melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri. Karena semua yang kita lakukan terkait dengan aktivitas tersebut, itu akan berpengaruh pada sistem hormonal tubuh kita. Dan ketika semua itu menjadi baik, fungsi otak akan sehat, ya. Oke, wow, dalam ya. Berapa meter, Bu? Sedalam lautan kayaknya. Asik. Eh, Bu Ellen ini juga penulis loh. Hmm. Jadi saya pancing-pancing dikit puitisnya udah keluar tuh. Asik. Aduh, aduh, penulis diary tepatnya teman-teman. Oke, eh jadi tadi ya Mm-mm. nutrisi, Mm-mm. oksigen, punya Mm-mm. value yang positif, Mm-mm. itu akan mengarahkan juga kita punya sistem hormon yang lebih Ya, baik gitu. betul, betul Ada sekali. tips khusus nggak Bu Efni? Mm-mm. Kan saya pernah baca-baca nih ya, Mm-mm. oh ternyata katanya kalau susah tidur makan pisang. Pisang mengandung banyak serum apa ya? Kok saya lupa ya? Serum serotonin atau apa gitu ya, yang Untuk membuat kita tuh calming gitu. Jadi kalau makan serotonin. pisang sebelum tidur, katanya Mm-mm. itu calmingnya cukup baik gitu. Atau Mm-mm. misalnya Bu Efni ada, ya mungkin saya salah gitu ya, Mm-mm. Bu Efni ada saran nutrisi apa sih yang sebaiknya itu apa kita asumsi gitu, karena Mm-mm. ini membentuk mind, body, and soul yang integratif, yang menyatu, itu Mm-mm. butuh kebiasaan ya Bu Efni ya. Yes, betul sekali. Gini, Mm-mm, jadi nggak bisa sebenarnya tok gitu, nggak bisa ya. nggak bisa. Jadi gini, otak kita bisa berpikir dengan maksimal, dia harus punya bahan bakar, yaitu glukosa. Makanya orang yang pingsan begitu bangun, Hmm, budaya kita dikasih teh manis. Bukan tehnya sih, gulanya tuh iya, yang bikin lebih on. Oke? Kemudian otak kita butuh kadar mineral. Makanya hati-hati yang diet nggak makan garam juga suka pingsan biasanya. Karena dia hmm, ya butuh natrium lah kita. Kemudian otak kita butuh kadar air. Makanya ketika kadar air menurun, fungsi otak mengkerut. Biasanya agak-agak lola lah gitu. Lola loading lama ya. Jadi makanya gini, kalau mengikuti ritme fungsi kerja otak dan ritme sirkadian tubuh, ada beberapa metode yang harus kita perhatikan. Jadi yang pertama adalah gini, eh, kita itu kan banyak beraktivitas di siang hari. Anggaplah mungkin bisa sampai malam kan, tapi startingnya dari pagi sampai malam. Anggap aja misalnya ada yang sampai jam 10, kurang lebih sih demikian. Dan tentunya dalam menjalankan ritme aktivitas seharian itu, otak kan tadi butuh ya ada oksigennya, ada mineralnya, kemudian ada kadar glukosa, ada kadar air, dan protein juga. Makanya protein tetap dibutuhkan karena itu brain food ya, salah satu untuk makanan otak. Nah, tapi gini, kapan kita makannya? Kan itu pertanyaannya ya. Jadi gini, em, kalau seandainya makanan yang mengandung lebih banyak glukosa, let's say itu buah-buahan, itu idealnya hmm, dimakan di pagi hari. Kenapa? hmm. Karena itu untuk mendukung ritme aktivitas otak on seharian dalam menjalankan serangkaian aktivitas gitu. Nah, kemudian kalau seandainya
makanan yang lain ya siang sih makan apa saja nggak masalah. Tetapi kalau mau ideal, malam hari itu yang dibutuhkan adalah elektrolit. Apalagi kalau udah jam 8 ke atas Hmm. itu penyerapannya maksimal. Jadi disarankan malam itu makannya sayur, terserah mau diapain Wow. gitu ya. Iya, sayur. Kenapa? Karena itu kaya akan elektrolit dan mineral, tapi dia tidak nambah kadar gula. Kenapa? Karena gini, kalau malam ada intake kadar gula yang cukup tinggi buat beberapa orang yang memang ritme otaknya aktif, dia energik, kadang-kadang jadi nggak tidur-tidur, on terus, nanti jadi susah tidur. Jadi itu sih yang harus kita perhatikan. Ya, jadi makanya Hmm. semua makanan itu baik, cuma kita harus tahu kapan waktunya. Kurang lebih sih seperti itu. Ya, jadi Oke. membentuk habit yang baik akan membantu ritme otak kita menjadi lebih siap. Kenapa? Karena kita saat ini kan menghadapi era digital. Kita akan menghadapi masa depan. Dimana kalau misalnya kita melihat bahwa menghadapi masa depan itu harus ngapain banyak digantiin sama robot terus manusia gunanya apa cuman sebagian tenaga ahli yang bikin robot aja gitu terus sisanya kita ngapain dong kan jadi muncul seperti itu ya Bu Ellen jadi makanya otak manusia itu lebih dahsyat daripada otak komputer sistem artificial Yes. intelligence komputer niru manusia bahkan kalau Hmm. manusia lagi belajar pun dia bisa berpikir kemana sehingga pikiran manusia sering dikatakan menembus batas ruang dan waktu karena Tuhan menciptakan manusia sangat luar biasa tapi kalau misalnya tadi tidak kita sertai dengan hal-hal yang bisa merawat tubuh kita menjadi lebih baik, itu kan sangat disayangkan sekali. Ya, bagaimana kita bisa menghadapi future, sedangkan mungkin fungsi mind, body, and soul kita belumlah optimal, kita berikan perawatan. Jadi, so this is the time for us. Oke. Wow. Berarti kesempatan kita untuk makan segala itu habis habis IG live ini ya. Yoi, pada saat siang hari. Kita bisa kita bisa makan anything ya. Tapi nanti Ya, kalau makan berbagai, maksudnya makan bebas gitu ya, nanti bisa mm-mm. ada kondisi tertentu nggak kan kita suka nih, aduh, eh, jam istirahat jam 12, terus kita makan, biasa kan Ngantuk. udah lelah ya, udah lelah nih terus jadi kalap nih ya, makannya banyak ya, apalagi Mm, banyak juga yang saya tahu ini banyak juga mm-mm, yang belum punya kebiasaan untuk breakfast, sehingga waktu mm-mm, jam makan siang tuh mm-mm, rasanya laparnya tuh luar biasa gitu, mm-mm, pengen mm-mm, makan segala. Nah, mm-mm. kalau seperti itu, kan tadi Ibu Evi katakan boleh sih sebetulnya makan anything gitu ya. Mm-mm. Ada tips lagi nggak kalau makan siang? Karena setelah makan siang, kita bukan bobo siang. Kita Kerja. harus kembali melakukan aktivitas gitu. Nah, kira-kira ada asupan, kalau kita bicara tadi nutrisi gitu ya, ada asupan Mm-mm. nutrisi apa nih yang sebaiknya kita konsumsi untuk di siang hari? Mm-mm. Jadi sebenarnya sih lengkap-lengkap aja yang kita butuhkan. Protein ada, karbohidrat ada, sayur untuk mineralnya ada. Cuma gini, kadang-kadang ya kita kan budaya timur, karbohidratnya mau bentuknya kentang ataupun nasi, kayaknya jumlahnya harus padat dan harus pas. Karena itu budaya yang sudah mengakar dan terbentuk di sistem DNA. Jadi kan otomatis respon tubuh kita kan akan seperti itu. Jadi anggap proteinnya kadang-kadang cukup berat nih kan kalau daging merah itu dicerna tubuh cukup lama. Jadi energi tubuh yang dipakai di sistem Oh. second brain itu lama untuk mencerna itu. Tapi jumlah karbonnya juga rada lumayan banyak nih. Habis kan energinya. Sedangkan kita tadi seperti kata Bu Ellen, kita harus beraktivitas. Habis deh energi kita. Makanya jadi ngantuk setelah makan siang. Jadi Jadi pas makan siang juga boleh makan segala, tapi juga jangan uh, banyak-banyak kali ya. iya, Bu. Jadi makanya tadi yang kata Bu Ellen, segala sesuatu yang pas tidak berlebihan itu memang lebih baik. Jadi kalau memang nanti lapar 1 jam kemudian makan lagi aja nggak apa-apa. Apa yang ditambah? Kan pada saat makan siang porsinya yang wajar aja. Terus nanti 1 jam kemudian pengen ada intake tambahan, let's say, oke deh, aku pengen ada tambahan nutrisi, aku pengen makan tahu goreng ya nggak apa-apa, makan-makan aja. Tapi jangan sekaligus, Hmm. karena energi second brain langsung habis. Terus nanti em, second brain fungsi otak kedua ngirim signal ke otak pertama nutrisi dan energinya kan kurang itu jadinya ngantuk Hmm. Oh, jadi tubuh gitu sih. mendeteknya energinya habis dan kita jadi Mm-mm. ngantuk gitu ya. Ngantuk. Tubuh Betul. membaca.
membaca ritmenya Mm-mm. gitu ya. Betul, terus nanti jadi Hmm. sering nguap, kayak kekurangan oksigen Hmm. rasanya. Nguap, aduh kenapa ya? Wih, Hmm. padahal masih banyak aktivitas nih, kok ngantuk ya rasanya gitu. Oke, apalagi udahnya langsung harus kuliah di jam 12 siang. Wow, Seru ya? seru ya. Halo Bu Vivi bergabung. Tadi juga ada Halo, Pak Sanusi bergabung. asik, senang Oke, banget. iya. Kita ketemunya Nanti, virtual melulu ya, saya kangen deh. iya. Nanti dah ya. Pasti ada waktunya ya. Iya Jadi bener. catat nih teman-teman ya tadi ya. Mm-mm. Nutrisi, tadi di awal Bu Evi itu berpesan nih sama kita, diet tambah pay it forward. Ini Mm-mm. rumus saya aja ya dari rangkuman Mm-mm. saya, nggak apa-apa ya Bu Evi ya. Oh ya Diet tambah dong. pay it forward, tambah ibadah, ya, tambah juga tahu sikon ya, tahu situasi ya, kapan saya Ya. itu harus makan, Mm-mm. jadikan itu habit. Mm-mm. Semoga hal itu bisa menjadi sesuatu yang pas untuk tubuh Ya kita. betul, betul sekali. Ya, Mm-mm. dan dicatat juga yang namanya nutrisi, yang namanya makan, itu juga ada aturannya, gitu ya. Betul. Ya jadi Bukan ada kalau porsi yang saya wajar pengen, gitu ya. Ajar. tuh, Pak Cakra ini Caki sampai bales nih. Oh, pantas saya suka ngantuk. Oh, Pak Caki oke apa Caki, sih jadi yang bentar dimakan? lagi makannya Pak Caki ya. Oke, Heeh. jadi kalau pagi-pagi ini baiknya kita kasih glukosanya bukan di susu ya, bukan melalui susu ya, manis-manisnya ya, Mm-mm. tapi melalui buah-buahan gitu. Betul, karena buah-buahan itu kadar fruktosanya lebih mudah diserap ke dalam darah Oke. dan ditambah mikronutrisinya menyehatkan fungsi organ dan fungsi kerja otak. Jadi Oke. perhatikanlah gitu ya. Kadang-kadang buat anak kos nih, aduh gimana nih? Tenang, pagi-pagi bisa makan pisang. Betul. Gak ada Gampang alasan tinggal ya. kupas, tinggal Heeh. kupas. Ya, habis itu mau Iya, di nambahin yang toko-toko lain-lain juga boleh. banyak ya. Di toko-toko juga banyak ya, dibungkusin satu-satu gitu ya, Iya, dijual ya. betul. Jadi Oke. gampang lah. Terus jangan lupa juga yang asin-asin mineral, tapi bukan micin gitu ya. Bu, micin itu enak loh, Bu Ellen. Iya benar, setuju. Nah, kalau kayak gitu di dalam micin ada apa nih? Asinnya micin itu mineral atau gimana nih? Gini, saya sempat dapat informasi dari salah satu nutritionist, katanya gini, ya kadar mineral yang ada di dalam penyedap rasa itu sih wajar-wajar aja kalau tidak berlebihan. Mereka sempat bilang, Hmm, katanya ada beberapa jurnal yang mereka baca, ternyata itu misalnya diteliti sampai efeknya parah, itu setelah dilakukan uji coba pada tikus dalam jumlah yang cukup banyak. Tikusnya mengkonsumsi lebih dari 1 on deh gitu terus menerus, jadi oke, side effect-nya apa, jadi eksperimennya sih demikian katanya. oke. Ye- Jadi kalau dan makan micin satu bungkus, bungkusannya yang kecil aja. Jangan satu bungkus tapi gede ya. nah itu atau Itu mungkin mungkin ya. eh, eh, berarti balik lagi kan, segala sesuatu saya rasa gini, Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini tidak pernah sia-sia, tetapi Hmm. apapun yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini, yang dibutuhkan adalah kebijaksanaan. Jadi, boleh dong dikonsumsi, tetapi porsinya seperti apa? Boleh nggak dilakukan, tapi lakukanlah yang sewajarnya. Sehingga kita bisa mampu melakukan kebijaksanaan berpikir. Nah, itu nanti yang buat siap-siap di masa depan nih. Kita mau bahas soft skill-nya loh, Bu Ellen. Kira-kira apa yang Oh bisa kita iya. lakukan dari perspektif ini, gitu. Ya, That's why sehingga, biopsikologi itu berguna ya ya, 20 tahun ke depan ya. yes, that's true. Ketika orang merasa secara emosi karena everything by virtual, kayaknya sekarang aja pandemi ini bukan terjadi secara kebetulan. Sistem alam yang terjadi secara otomatis membuat kita kayak gini nih, kita ketemunya virtual. Padahal kan kalau mau oksitosin hormon, hormon kasih sayang itu harus touch, itu harus sentuh. Kita dengan sahabat, Aduh, gimana nih? salaman kan? Iya salaman ya, Aduh, kayak kita gimana? ke anak lagi Sekarang kita peluk semua gitu. gini ya. Iya, namaste kan gitu. Paling mungkin kita hanya dengan Namaste keluarga inti sekarang. kan. Iya, Jadi makanya betul. ya kalau yang udah berkeluarga minimal sentuh-sentuh pegang-pegang keluarga inti. Terus kan ada yang bilang, tapi Bu F nih aku kan masih single, gue peluk apa masa guling katanya. Peluk orang tua dong. Jauh katanya, karena aku nggak bisa Waduh, mengawini kalau dengan jauh mudah karena apa ya? COVID nih.
Iya kan? Balik lagi tadi, hormon kasih sayang akan muncul kalau kita maafin diri sama maafin orang, itu aja. Udah gitu dulu aja, nggak usah pakai yang sentuh-sentuh. Iya, Selama kita dan nggak usah maksain ya. Oh, kan kata Ibu Evni ini sentuhan itu bisa mm-mm, memicu hormon mm-mm, kasih sayang dan seterusnya. Nggak usah mm-mm. maksain ya, Iya, karena kasih sayang iya bisa betul. didapat dari hal yang lain. Gitu Betul, ya, Bu Evni betul ya. sekali. Betul, betul. Jadi Oke, oksitosin tadi hormon itu intinya stimulasinya banyak oksitosin. caranya. Mm-mm, Oke, bukan cuman dari sentuhan, tapi mm-mm. mungkin untuk masa-masa sekarang dan mungkin untuk masa-masa ke depan, ya kita juga harus bisa menghayati bahasa kasih sayang yang lain ya, bukan hanya dari sentuhan ya. Yes, betul. Bahasa kasih sayang itu banyak kok. Dari kata-kata, dari tatapan wajah, atau dari kado. Wow, Enggak. kode keras ini. Oke, teman-teman kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan boleh di kolom Iya, komentar ya Bu Efni ya. Nanti kita iya, boleh bisa sekali. sambil sama-sama bahas. Kebetulan Mm-mm. kita masih punya waktu 20 menit ke depan, jadi Mm-mm. bisa apa ya, bisa dimanfaatin nih Bu Efni pas lagi Betul. ada di sini. Betul. Sambil sambil kita bahas Oke, ini yuk, Bu Ellen yuk, kita bahas soft skill yuk. Soft skill apa yang menurut iya, riset dari ini Stanley PhD, dia meneliti tentang 100 faktor yang menentukan keberhasilan kan. Tapi kadang-kadang orang mikir gimana gue caranya dapat soft skill itu. Padahal kan kalau seandainya kita bisa menciptakan personal soft skill, tentunya kan itu yang akan menjadi bekal. Karena kan eh, kajian-kajian juga sudah mengatakan yang tidak pernah bisa digantikan oleh tenaga robot melalui artificial intelligence adalah hal-hal yang berhubungan dengan sisi kemanusiaan. Kepemimpinan nggak bisa hmm, diganti sama robot. Empati tidak ya, bisa. Jadi makanya mereka bilang kasih ketika segala sayang sesuatu juga ya. betul sekali Bu Ellen. Makanya mereka bilang ketika segala sesuatu sudah digantikan dengan teknologi, mereka memprediksi emosi-emosi yang dirasakan oleh orang-orang di dunia kemungkinan besar akan kering. Jadi ya seperti lack of affection, merasa kurang afeksi, kurang perhatian, kurang kasih sayang. Nah, jadi terlepas kalaupun misalnya di sini yang nonton ada teman-teman dari psikologi dan kalaupun ada yang join dari teman-teman dari non psikologi, apapun skill yang kita dapatkan dari jurusan yang kita ambil saat ini, ketika kita memiliki soft skill, kita akan bisa develop, mengembangkan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kreatif. Dan kita bisa memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru yang ternyata nggak diprediksi sebelumnya. Seperti kayak saat sekarang ini kan Hmm, orang jualannya online. Kalau dulu mungkin harus door to door, mouth to mouth, harus buka toko atau apapun gitu yang sifatnya iya, physically. Kalau sekarang kan ternyata kan betul. bisa dilakukan virtual. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang unpredictable dan ternyata itu berasal dari pekerjaan-pekerjaan yang berurusan dengan sisi kemanusiaan. Ya, barangkali cuma Wow. bikin bikin klub ketawa aja kan nanti pada stres tuh teknologi artificial intelligence kita aja bikin Bu Ellen uh, ini smile community atau atau klub Mulai nih ketawa. ide-idenya berkeliaran ya. Iya, iya. Itu sekedar menginspirasi karena kita banyak ketemu para millennials nih, menginspirasi mereka gitu ya. Bikin klub ketawa doang gitu. Lo pada ngapain ke sana? Gue mau join klub ketawa dulu. Kadang hanya sekedar begitu doang. Itu bisa menjadi satu lahan prospek yang membuat kita bisa menciptakan lahan-lahan pekerjaan baru yang Ya, setelah dan ikut membuat orang lebih happy ya. lebih happy setelah orang join Hmm. dengan kegiatan kita seperti itu dia bisa maksimal kembali kan why not gitu loh. Ya, ya, Tapi ya. saya nggak berani tuh kalau buat oksitosin tadi hormon kasih sayang itu kan peranannya salah satunya kan buat anti aging sama sistem imun. Mm-mm. Kalau seandainya ada klub peluk saya nggak berani ya. Kan udah ada aplikasinya, yang lain aja, perusahaan yang lain aja ya. Oke, tadi Ya. cukup menarik nih Bu Efni. Tadi Mm-mm. Bu Efni mengatakan salah satunya yang bisa istilahnya membuat orang apa ya Mm-mm. lebih happy, lebih bahagia itu kado ya tadi ya, Iya, price itu jelas dari sih. kado ya. Oke. Tapi Karena ini yang price itu dinilai sebagai sesuatu itu kan sebagai aktivitas dari fungsi neokortex, fungsi otak depan. Jadi kalau dapat price itu sama dengan apresiasi diterjemahin otak tuh kayak gitu, gitu. oke. Tapi ini yang menariknya gini nih. Ada kalanya ya kita terima kado, tapi Mm-mm, apa ya nggak sesuai ekspektasi, ya maklum mm-mm, ya karena di sekitar kita kan bukan paranormal ya teman-teman kita bukan paranormal yang bisa
tahu gitu ya kita itu Selera ya, maunya seleranya apa, apa. seleranya apa gitu. Nah, jadi ada kalanya kado yang kita terima itu nggak Mm-mm. sesuai ekspektasi dan seterusnya. Kalau tadi meminjam istilahnya dari Bu Efni, forgive Mm-mm. yourself dan seterusnya gitu ya. Mm-mm. Tapi Mm-mm. yang jadi apa itu kalau kalau dari sudut pandang si penerima nih. Tapi Mm-mm. kalau dari sudut pandang si pemberi ya, Mm-mm. si yang ngasih kado dengan Mm-mm. dia juga melihat respon orang yang dikasih kado, oh kok kayaknya nggak sesuai ekspektasi gua gitu ya, mengecewakan gitu. Itu juga ada sesuatu yang mungkin bisa muncul di dalam mengusik kebahagiaan si pemberi Mm-mm. kado gitu. Jadi Mm-mm. mungkin juga kalau misalnya tadi dikatakan kado bisa menjadi berkah, bisa juga mungkin menjadi musibah gitu ya untuk Mm-mm. kedua belah pihak. Ada tips nggak nih untuk si pemberi kado ini baiknya gimana ya gitu? Mm-mm. Itu yang disebut dengan kemampuan empati, Bu Ellen. Kemampuan empati itu sebenarnya kan idealnya dibentuk ketika anak usia 3 tahun. Makanya kan kita ingat teori Sarni bilang emotional competence. Berawal dari dia tahu perasaan dia kayak apa, aku lagi sebel, aku lagi happy gitu. Dan kemudian dia mengobservasi teman-teman di kelompok bermainnya. Si itu lagi sedih ya, si itu lagi seneng ya. Dan dia menyadari Hmm, ketika dia berbagi, bermain secara berkelompok, kalau saya gini teman saya nggak suka, saya harus berbagi mainan, sharing gitu bersama-sama. Kan berawal dari sana. Jadi untuk orang yang kemampuan empatinya baik, biasanya dia kemampuan untuk memahami orang lainnya cukup baik. Kalaupun meleset, ya geser-geser dikit lah. Karena tadi Bu Ellen bilang, kita bukan paranormal yang bisa baca pikiran orang lain yang begitu dalam dan luar biasa. Luasnya yang tidak selalu bisa kita telusuri. Tapi minimal tadi, hal-hal yang dia lakukan, kalaupun, nah ini ada kalaupun yang dia hmm. berikan mungkin gift-nya itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang menerima. Tetapi the way ya atau cara dia memberikan itu Oh, ya, ya. yang menimbulkan chemistry, ibaratnya kayak gini lah. Ada orang, misalnya suami istri, suaminya beliin istrinya kado apa mahal. Tapi dibungkus ya dibungkus, cuman ini kado ulang tahun ya udah gitu doang. Beda kadang-kadang ada suami misalnya memberikan ke istri hanya sebuah ini birthday cake untuk ditiup. Tapi chemistry yang dibentuk, suasana dan kehangatan itu akan membuat yang menerima akan berbeda. Nah, jadi pemahaman-pemahaman seperti itu butuh kemampuan empati. Kenapa? Karena part atau area otak yang paling luas itu limbic, midbrain, itu bagian mengendalikan afeksi. Jadi Tuhan ciptakan area itu luas kayaknya bukan bukan kebetulan deh, karena Tuhan mengajarkan kepada kita untuk lebih memiliki kepekaan rasa, perasaan, dan empati. Jadi di sana kuncinya Bu Ellen. Berarti dimulai dari 3 tahun ya. Dan otak limbik itu sebetulnya yang pertama kali ya disebutnya seringkali otak reptil ya. Itu brainstem kalau yang itu. Oh, brainstem, batang otak ya. Batang Oh. otak itu untuk living survival. Jadi brainstem itu langsung nyambung ke sistem saraf otonom yang mengendalikan tekanan darah, ritme jantung, paru-paru, aktivitas dan lain-lain. Wah, Gitu. ini ada yang menarik nih, Ilyas nih. Ilyas ini alumni kita Kenapa? nih ya. Oh gitu. Halo Ilyas, oke. Sekedar sharing, kalau saya mau kasih kado, akan Mm-mm. ke profil dulu penerima kado. Mm-mm. Penerima kadonya, apakah dia itu sanguin, melankolik, dan lain-lain. Jadi misalkan kita mau kasih tas, model tas untuk si sanguin beda dengan model melankolik. Yes, bener ya ini ya. Iya, luar biasa Kak Ilyas ya, senior kita ya. Senior aku. Jadi ketahuan nih Maaf ya. salah. Jadi ketahuan nih ya, ketahuan Iya, usia ini ya. Oke. Nah, jadi ini sorry kalau yang ya, ini. dilakukan, Jadi maksudnya, tapi kan tidak semua orang memang detail. Berarti kalau Kak Ilyas bisa melakukan seperti itu, empatinya udah kece dong ya. Sehingga kita tahu betul apa yang bisa kita berikan dan itu bisa membahagiakan orang lain. Karena tidak semua orang bisa demikian. So, kemampuan oke, empati itu butuh consciousness. Consciousness related to spirituality. Udah jelas pasti. ya. Jadi nggak boleh lupa ibadah ya.
Bukan Mm-mm. ibadahnya ya, tapi hubungan kita dengan Tuhan ya. Kalau Mm-mm. ibadahnya kita lebih ke religiositasnya ya, lebih ke Betul, betul apa sekali. yang harus dilakukan, ritualnya. Tapi ini Mm-mm. lebih ke Mm-mm. arah Mm-mm. dari ritual itu tuh apa sih maknanya buat kita ya. Ya, Ya mungkin nanti di sesi yes. yang lain kita akan bahas tentang spirituality ya. Mm-mm. Betul, betul sekali. Karena The point is spirituality from itu kado, memang dahsyat. Kenapa? ya. The point is from kado is What is kita that? butuh empati, kita butuh Mm-mm. empati, Iya. kita butuh peka Mm-mm. sebelum memberi Mm-mm. dan pada saat kado tersebut diberikan gitu caranya, Mm-mm. the way-nya tuh gimana gitu ya, itu Yes, mungkin yang that's true. bisa memberi warna berbeda untuk orang yang nerima, walaupun mungkin misalnya kadonya dia tahu dia nggak suka, tapi luluh juga nih lihat cara ngasihnya, tahu cara berjuang Mm-mm. dapetinnya, mungkin itu juga yang bisa membuat warna berbeda ya. Iya, betul sekali, betul. Ya, jadi memang eh, hal-hal tertentu yang bisa memicu chemistry itu kan akan mengubah sistem hormonal kita hanya dalam hitungan detik. Bahkan kadang-kadang hanya dengan satu kata yang kita ucapkan, tapi kita tahu betul dia cukup nyaman dengan kata-kata itu. Itu juga akan bisa Oke. membuat orang yang bersangkutan merasa bahwa apa yang sudah kita berikan itu adalah segalanya, ya. Jadi kalau banyak yang ngomong tentang brain hacking, brain programming, mindnya ada di sana kok, ya. Jadi pahami apa yang bisa membuat fungsi kerja otak bisa mengubah sistem hormonal dari hipotalamus kita hanya dalam hitungan detik, hanya melalui kata-kata sederhana. Oke. Berarti Gitu. ini cukup biopsikologi ini bisa digunakan di berbagai Hmm, segmen ya, dari mulai betul. yang perkembangannya awal, Mm-mm, yang remaja, yang apa mm-mm, dewasa, ini semua sangat perlu untuk bisa memahami. Dan tadi berkaitan dengan kata-kata nih, mm-mm. saya Ya, jadi ingat betul. nih ya, Mm-mm. kalau Kata-kata apa sekarang tuh, Bella? kata-kata lewat lagu ya, Hmm, banyak ya orang, ini mungkin dari biopsikologi nih bisa jadi bahasan ya. Ada orang yang hmm. sebetulnya lagunya biasa-biasa aja gitu ya, tapi pas denger ada yang sampai berlinang air mata karena reminding something gitu ya, Yes, memorizing something gitu. yes, that's true. Tapi itu kalau misalnya ya kita bisa kendalikan, ya udah kita jangan dengerin dulu lagu itu gitu misalnya kalau kita dalam suasana hati tertentu. Mm-mm, Tapi ini mungkin yang perlu juga menjadi concern di apa dari ilmu biopsikologi mm-mm, yang mm-mm, hari ini kita mm-mm, dengarkan, itu apa yang bisa didengarkan anak-anak kita itu dari lagu. mm-mm, mm-mm. Karena Ya, lagu anak ini sekarang minim ya. mm-mm. Hampir nggak ada. Anak-anak banyaknya denger lagu dewasa gini jadinya ya. Itu ada efek tertentu nggak kalau dari sudut pandang biopsikologi, Bu Efni? Ya, jadi tentunya udah pasti bahwa kata-kata itu bentuk informasi yang masuk kan akan mengubah sistem hormonal. Makanya Mm-mm. di MIT di Amerika, mereka mencoba untuk melihat seperti apa aktivitas elektromagnetik otak sebagai efek dari kata-kata. Nah, ternyata dia meneliti kalau seandainya kata-kata yang baik, kata-kata motivasi itu dahsyat banget untuk fungsi kerja otak. Dan dia meneliti lagi, ternyata kata-kata yang diperoleh dari kitab suci itu lebih meningkatkan ritme aktivitas otak. Jadi berarti kan meaning yang bisa kita tangkap di sini apapun religi yang kita yakini saat ini, karena kita di Bhinneka Tunggal Ika ya, kita berbeda-beda. Ya, Tetapi benar. kata-kata baik yang diperoleh dari kitab suci itu akan meningkatkan ritme aktivitas khususnya di frontal dan prefrontal lobe, yaitu kemampuan analisa berpikir, kemampuan untuk membentuk kebijaksanaan, dan kemampuan untuk membuat keputusan. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Jadi tentunya untuk menghadapi masa depan, kita kan Hmm. membutuhkan kemampuan berpikir yang lebih baik, sehingga kita bisa menciptakan peluang yang orang lain nggak kepikiran gitu. Contoh tadi lah, kita Ya, bikin community ketawa deh. Orang join community kita cuma buat ketawa doang, as simple as that. Tapi orang bisa bahagia itu. Tapi kadang-kadang kan kita ada masa-masa kayaknya aku nggak tahu aku mau bikin apa gitu. Karena tadi, berarti kan neurotransmitter otak kita itu stuck aktivitasnya. Jadi makanya itu yang membuat yang bersangkutan kepikiran sedikit untuk melanjutin berpikirnya udah nggak bisa. Jadi balik lagi hmm. deh, ya mind, body, and soul menjadi satu yang terintegrasi, menjadi sesuatu yang saling melengkapi dan bisa membuat, apalagi khususnya para millennials, generasi yang akan menghadapi masa yang akan datang. Dan diprediksilah mereka akan menghadapi
10, 20, 30 tahun yang akan datang dan mereka akan berkarya, tapi diharapkan mereka berkarya dengan fungsi kerja otak yang optimal. Mereka bisa berkarya dengan integrasi dari mind, body, and soul yang sangat dahsyat. Jadi kalau lagi stuck, inget-inget nih Mm-mm, teman-teman, kalau lagi stuck, inget-inget makanan otak kita apa aja, mm-mm, nutrisi kita apa. Oh, mm-mm, yang tadi yang belum dibahas adalah oksigen ya. mm-mm. Tadi Bu Evi kan katakan gitu, yang Oh iya, oksigen jadi salah bahasan adalah satu. oksigen gitu ya. Eh, itu Oksigen juga tadi kita menarik udah tuh, Bu bahas Ellen. nutrisi. Mm-mm. Mm-mm, Tadi kita bahas nutrisi. Jadi kalau lagi stuck nih teman-teman ya, inget ya, kita udah makan apa aja, itu jadi nutrisi buat kita atau malah mm, jangan-jangan jadi toksik buat kita. Kemudian value kita, value mm, yang berkaitan dengan value semua hal yang positif gitu sebetulnya, mm. dan sebetulnya paling bisa That's right. diambil itu dari spirituality. Mm-mm. Gimana Yeah. sih caranya? Banyak baca kitab suci, semua kitab suci pasti mengajarkan yang baik gitu ya Bu Evi ya. Yes, that's true. Dan ketika kita melihat ada kajian-kajian ilmiah ya yang mengatakan tentang itu ya ternyata itu kan scientifically proven ya, artinya sudah terbukti secara saintifik. Dan Oke. makanya memang kalau kita melihat gini nih, untuk para millennials yang akan menghadapi masa yang akan datang, saya yakin karena usia Anda pasti akan merasa berada dalam situasi energi yang cukup banyak. Tetapi perlu diperhatikan, semangat yang kita berikan dan kita miliki itu jangan sampai over. Artinya over adrenalin. Karena kalau adrenalin terlalu banyak, itu sistem syaraf kita itu kan akan panas kerjanya. Itu kan nanti kalau secara genetik ada lemah di salah satu organ tertentu, dia akan drop di Mm-mm. bagian itu. Jadi artinya apa dong yang harus saya lakukan? Gini, buat aja deh rencana hidup sampai di tahap kisi-kisi. Artinya, saya punya plan tahun depan, saya akan begini, begini, begini. Tetapi balik lagi, kita harus ingat, hidup itu ada life destiny. Ketika kita menghadapi sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita rencanakan, kita harus berdamai dengan hati dan pikiran. Jadi tidak over adrenalin, tidak denial. Karena denial itu juga salah satu cara untuk merusak fungsi kerja otak. Iya, jadi ketika Hmm. deny itu kan harusnya neurotransmitter misalnya sirkuitnya dari kiri ke kanan, analoginya kayak gitu. Ketika deny kita coba balikan dan itu beberapa aktivitas elektromagnetik di syaraf itu akan chaos. Efeknya macam-macam Dan lah, itu kerja lupa. keras ya, Wih, dahsyat. Di kerja dalamnya keras tuh dari otak ya. bener. Mm-mm. Kalau bisa kelihatan gitu ya Bu Ellen, makanya Tuhan bikin kepala kita nggak transparan gitu kali ya. Kalau nggak misalnya Tapi lagi serem live soalnya ya. lagi live IG ini kepalanya saya, kepalanya Bu Ellen itu kelihatan. Aduh itu ada yang kebalik aktivitas neurotransmitternya. Begitu chaosnya di dalam X-Men kan. bisa lihat. Gampang banget kan ketahuannya kan Iya, kacau iya, gitu iya. ya. Iya, iya. Jadi makanya sih Berarti, seperti itu. heeh, heeh. Artinya ini juga kalau kita ngomongin nutrisi, Mm-mm. kita juga harus menyeimbangkan dengan asupan oksigen ya. Yes, betul. Nah, balik lagi. Kenapa misalnya gini, kalau menurut penelitian biologi molekuler, DNA manusia itu ternyata hebat ya dalam hal ketahanan tubuh. Jadi DNA yang diwariskan leluhur kepada kita itu membuat manusia sebenarnya bisa berjalan kaki minimal 19 km per hari. Jadi nggak pakai kendaraan tuh Hmm. kita kuat-kuat aja. Tetapi karena tadi Hmm. terjadi proses evolusi, minimal kan kita pesan ojek online misalnya, atau Hmm. Hmm. transportasi Hmm. umum lainnya sehingga membuat Yes. potensi tadi hanya tersimpan di dalam DNA. Dan kalau kita lihat gini, eh, istilah Alzheimer, kerusakan otak memang betul lah, itu ada faktor pemicu. Tapi nggak usah sampai Alzheimer, pikun aja deh atau pelupa. Itu kan rentan Demensia ya. dialami. Yes, betul Mm-mm. sekali. Jadi lupa itu juga salah satu efek dari kadar oksigen yang kurang di dalam darah. Dan oksigen itu hanya akan didapatkan melalui aktivitas metabolisme pembakaran. Jadi keep moving, jangan diam, harus bergerak. Minimal mungkin Hmm. beres-beres rumah kali ya. Selama Hmm. COVID, beres-beres rumah, jalan di tempat, Oke. naik turun tangga, ngitarin komplek perumahan, rumah kita, sekitar rumah, atau do Mm-mm. something, itu salah satu cara untuk membuat oksigen itu masuk ya. Mm-mm. Jadi Ya. meskipun akhir-akhir ini juga ada teknologi kan, oksigennya dimasukin ke darah kan, darahnya diambil, kemudian dimasukin oksigen, terus Mm-mm. diinfuskan kembali. Ada kan di ozon namanya, sistemnya Kocok-kocok ada. ya. Ada-ada aja ya. Tapi di segala sesuatu yang sifatnya lebih natural, memang hasilnya tidak langsung kita rasakan instan.
Tapi segala sesuatu yang dilakukan natural selayaknya proses evolusi yang terjadi pada manusia akan membuat tubuh kita primanya lebih lama. Itu kan lebih baik ya, Bu Oke. Ellen ya, gitu. Dan murah juga Ya, untuk terapi ozon, rada mahal ya. Mahalnya di asal pelabuhan. kita perhatikan juga waktunya ya. Karena Mm-mm. asupan oksigen kalau kita jalannya siang hari ya sama aja sama bohong. Wah, Bu Efni, ternyata waktu kita sudah habis ini. Oh, cepet banget Nggak sih. kerasa Kok banget. kayaknya Oke, oke, rasanya kayak baru teman-teman. 5 menit deh. Iya, terima kasih untuk halo Hans sudah bergabung semua